tugas kita itu Pak, mensucikan Allah. Katakan Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran ya. Nabi melihat Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Allahnya tidak berada di atas aras, tidak berada di bawah aras, tidak berada di dekat pohon Sidratul Muntaha. Pokoknya Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak bisa dibayangkan. Titik. Kita sholat menghadap Ka'bah itu bukan nyembah Ka'bah, itu arah kiblat. Iya, kita tuh sedang nyembah Allah, tapi Allahnya itu bukan Ka'bah, Allahnya bukan berada di dalam Ka'bah, bukan. Itu arah kiblat sholat. Disuruh Allah ngadep situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir di majelis ilmu. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar semuanya jamaah, sehat Pak? Alhamdulillah ya Allah. Masih hujan Pak ya? Gerimis ya? Alhamdulillah. Semoga hujan yang membawa berkah ya. Semoga di waktu yang mustajab ini Allah kabulkan doa-doa kita. Amin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih membahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya wajib, dan kita masih membahas tentang sifat mukhalafatuhu lil hawadithi. Masih ingat Pak? Apa terjemah mukhalafatuhu lil hawadithi? Terjemah yang akurat, yang tepat apa waktu itu? Masih ingat enggak? Tidak serupa dengan makhluk ya, tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ya. Allah tidak serupa ya. Mukhalafah itu tidak sama, tidak serupa, tidak mirip dengan apapun ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa Pak? Laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad ya, dan lain-lain ya. Banyak ayat Quran yang menunjukkan bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah setiap hari Pak, Allah itu tidak sama dengan apapun ya. Tidak sama dengan apapun ya.
Baik, kita bahas yang A dulu Pak ya. Nanti yang B, intinya itu yang B nanti Pak ya. Intinya paling inti itu, yang B itu ya. Kalau yang A ini kan sering kita ulang-ulang ya. A, inti makna dari sifat mukhalafatuhu lil hawadisi yang nomor 1, akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah itu meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa tempat, dan tanpa arah. Coba dihafalkan Pak itu. Maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa tempat, dan tanpa arah ya. Bersama-sama ikuti saya. Allah subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa tempat, dan tanpa arah ya. Itulah makna mukhalafatuhu lil hawadisi ya. Jadi kalau bapak-bapak nanti kalau ngajarin anaknya atau cucunya di rumah ya, Pak atau Mbah ya, mukhalafatul hawadits itu apa sih sebetulnya intinya? Nah, maka jenengan sampaikan ini Pak. Nah, bahwa Allah itu maha ada. Allah itu ada. Tapi adanya Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa, bukan fisik, bukan badan, dan dia tidak berada di suatu tempat dan tidak berada di suatu arah. Gitu ya. Itulah makna dari mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah subhanahu wa ta'ala bukan fisik, masih nomor 1 Pak ya, bukan badan, bahkan bukan cahaya Pak ya. Awas, kadang-kadang ini sebagian orang mengira Allah itu cahaya putih gitu ya. Jangan, salah ya. Allah bukan fisik, bukan badan, bukan cahaya, tidak berada di bumi, tidak berada di langit, tidak berada di atas arasy, bahkan juga tidak berada di mana-mana ya, tidak berada di mana-mana Pak Allah itu. Cek ya, kayak mati ya. Nah, jadi intinya Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Nomor 2, hakikat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Iya Pak, coba Pak, Anda bisa nggak mengetahui hakikat Allah? Bukan bentuk, bukan ukuran, berarti bukan kecil, bukan sedang, bukan besar, dan bukan rupa. Bahkan dia tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu arah. Bisa nggak itu Pak? Akal kita menggapainya itu? Nggak mampu kita. Memang begitu. Allah itu memang begitu Pak. Akal kita tidak bisa menjangkau hakikat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibayangkan. Itu nomor 2 Pak. Tidak bisa dibayangkan, terus tidak bisa dikhayalkan, dan tidak bisa digambar. Paling mentok kita nulis tulisan Allah, alif lam lam ha ya. Atau kalau bahasa Indonesia huruf A, L, L, A, H ya. Hanya itu yang bisa kita lakukan Pak. Tapi kan Allah itu bukan tulisan itu kan. Kita nggak nyembah tulisan Allah itu kan Pak. Enggak, itu tulisan, itu benda itu. Bukan itu yang kita sembah. Yang kita sembah itu yang namanya Allah. Dia beda dengan apapun. Dia bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa, bukan fisik, bukan badan ya, bukan cahaya, dan tidak ada satupun. Nah lanjut Pak ya. Maka tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mentoknya di situ Pak. Pertama kita yakini dulu Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan kecil, bukan besar, tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu arah. Setelah itu terus apa Allah itu? Nah, gitu kan. Kadang-kadang bertanya-tanya kita ya. Lah kalau bukan bentuk, bukan apa dong Allah itu? Nah, Anda jawab paling akhir itu, Pak. Tidak ada, semuanya ikuti saya. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, iya, karena ayatnya laisa kamitslihi syai'. Nah, ini sudah paham sampai sini Pak? Insyaallah ya.
Kan ini sering kita ulang-ulang Pak ya, setiap pertemuan keempat ya, pekan keempat ya. Tapi namanya ngaji sebulan sekali ya, kadang-kadang lupa Pak ya. Ya, memang harus diulang-ulang Pak, begitu ngaji ya, tidak apa-apa ya. Nah sekarang yang B Pak, kita bahas yang B. Bagaimana dengan mukjizat Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW? Nanti ada 4 pembahasan, 1, 2, 3, 4. Nah, karena Pak, ada sebagian orang itu gara-gara ada Isra Mi'raj, dia berani menyimpulkan Allah itu berada di langit. Karena Nabi kita Mi'raj, naik ke langit. Ya, bertemu Allah. Berarti Allah di langit, begitu. Kesimpulannya itu begitu, Pak. Itu kesimpulan tidak berdasarkan penjelasan ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Itu akal-akalan mereka aja itu, Pak. Iya, hati-hati, Pak. Dan iya, mungkin belum paham, nggak ngaji ya, nggak belajar penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini kita bahas ya. Nomor 1, silahkan disimak. Apakah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha? Jadi ini kita bahas dulu, melihat Allah atau enggak gitu. Ya, nanti kalau melihatnya seperti apa? Nah itu nanti satu-satu bahas ya Pak ya. Ternyata Pak, kalau pertanyaannya, ingat-ingat Pak, kalau pertanyaannya apakah Nabi melihat Allah, itu para sahabat terpecah menjadi 3 kelompok. Ya. Cuma yang saya sebut di sini hanya satu pendapat saja, pendapat yang mayoritas. Ada 3 pendapat Pak. Pendapat pertama itu mengatakan Nabi tidak melihat Allah, ya itu Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya. Nanti pendapat kedua itu pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi melihat Allah, melihatnya dengan kedua mata. Ya. Terus pendapat ketiga, ada juga sebagian sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, kata beliau, Nabi melihat Allah tapi dengan hati. Oh, hati bisa melihat Allah, Pak. Loh, Allah itu Maha Kuasa, Pak. Melihat Allah tidak harus pakai mata, Pak. Iya, bisa dengan hati. Allah menciptakan kekuatan di dalam hatinya Rasulullah untuk melihat Allah, bisa saja ya. Itu satu pendapat ya. Jadi ada 3 pendapat ya Pak ya. Pendapat pertama mengatakan Nabi tidak melihat Allah. Itu Aisyah itu radhiyallahu anha. Nabi tidak melihat Allah. Yang kedua, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, Nabi melihat Allah di Sidratul Muntaha. Melihatnya dengan kedua mata beliau ya. Matanya Rasul itu diberi kekuatan oleh Allah, bisa melihat Allah yang bukan bentuk, bukan ukuran itu ya. Lalu yang ketiga, ia melihat Allah sama kayak nomor 2, tapi melihatnya bukan dengan kedua mata, tapi dengan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tapi yang kita sebutkan pendapat nomor 2 Pak. Kita baca ya. Ini Imam Nawawi yang mengatakan. Nomor 1 ya, itu B yang nomor 1. Falhasilu anna rajiha inda aktsaril ulama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi'ainai ra'sihi lailatal Isra wal Mi'raj. Jadi kata Imam Nawawi jamaah, maka kesimpulannya adalah, jadi setelah beliau menyebutkan 3 pendapat itu Pak sebetulnya di dalam kitabnya, beliau kemudian mengatakan maka kesimpulannya adalah bahwa sesungguhnya pendapat yang rajih itu apa? Pendapat yang kuat secara dalil menurut mayoritas para ulama. Nih dilingkari Pak, menurut mayoritas. Berarti yang pendapat nomor 1, 3 tadi itu menurut sebagian ya. Ya, sebagian sahabat atau sebagian ulama. Kalau ini mayoritas Pak, bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedua mata mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra atau Mi'raj ya. Jadi ini pendapat yang paling rajih lah, paling kuat ya. Karena gini Pak, Ibnu Abbas itu ternyata beliau langsung nanya sama Rasulullah. Kalau Aisyah beliau nggak bertanya. Kalau Aisyah itu beristihad sendiri. Pas ditanya Nabi lihat Allah apa enggak? Kata Aisyah, ya berdasarkan ayat Al-Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya berarti Nabi enggak melihat Allah itu. Itu berdasarkan istihadnya Aisyah sendiri Pak. Ya, kemampuan beliau memahami ayat Quran begitu, ya wes enggak apa-apa. Tapi ada Ibnu Abbas Pak. Beliau ini langsung nanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kedudukannya lebih kuat.
Iya, langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah mengatakan dalam hadis Sahih Muslim itu, "Naam, saya melihat Allah Subhanahu Wa Taala." Gitu ya. Makanya pendapat yang paling rajih itu ini dari segi dalil lah ya. Oke. Dah. Jadi memang benar Pak ya, kalau ada para penceramah kita biasanya peringatan Isra Mi'raj. Di sini ada nggak peringatan Isra Mi'raj? Enggak ada. Enggak ada. Kadang ada, kadang enggak ya. Ya, tergantung momentumnya ya. Sebagian penceramah itu kadang bilang begini, Nabi kita bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, melihat Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Itu benar, Pak. Kalau pengikuti pendapat mayoritas, Nabi melihat Allah. Ya, itu katakan kita benar. Kita katakan itu benar. Tetapi, Pak, nomor 2 ini yang penting. Bagaimana itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Oke, kita baca ya. Baca terjemahnya saja ya, Pak ya. Ben cepet ya. Sat-sat lah. Kesuwen. Nanti teks Arabnya dibaca sendiri di rumah ya. Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di mana, Pak? Jadi langit itu kan ada 7 lapis ya. Satu langit, Pak, langit pertama itu normalnya 1000 tahun, Pak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhnya itu normalnya loh ya. Kalau pas Isra Mi'raj cepatnya luar biasa itu. Jadi langit pertama itu 500, nanti ketebalan langit pertama juga 500. Jadi 500 tambah 500 1000. Total 1000. Begitu juga langit kedua, 3, 4, sampai 7, langit ke-7 ya kurang lebih 7000 tahun, Pak. Ya Allah, ini alam semesta ini luasnya sangat-sangat luas, Pak ya. Sangat besar ciptaan Allah ya. Itu pun, Pak, nanti di atas langit ke-7 masih ada makhluk besar namanya Al-Kursi. Dia berlipat-lipat lebih besar dari 7 lapis langit tadi, ya Allah. 7 lapis langit itu seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Al-Kursi itu seluas padang pasir itu, ya Allah. Besarnya luar biasa. Itu saja masih kalah dengan atasnya lagi, namanya Arash. Ya, Arash ini benda terbesar di alam semesta. Kalau dibandingkan dengan Al-Kursi, Al-Kursinya kecil seperti cincin dilempar di padang pasir. Nah, padang pasir itulah perbandingannya seperti itu, Pak. Padang pasir itu Arashnya. Sementara Al-Kursi tadi sebesar cincin. Nggak kelihatan Masjid At-Taqwa ini, Pak. Udah nggak kelihatan dari Arash ya. Ya Allah, ya Allah. Nah, Nabi kita, Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam itu di bawah Arash. Sidratul Muntaha itu pohon raksasa, syajaratun azimah, pohon yang sangat besar, berada di langit, di atas langit ke-7, menjulang tinggi sampai di bawah Arash. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dekat pohon Sidratul Muntaha itu, tepatnya di bawah Arash, ya, di bawah Arash. Ya. Makanya tadi disebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Maksudnya itu di dekat pohon Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu pohon, Pak. Sidratul Muntaha itu apa? Pohon yang sangat besar. Ada itu dalam hadis Bukhari Muslim ya. Daunnya, buahnya sangat besar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penglihatan yang sesuai dengan keagungan Allah yang maha suci, yaitu melihat Allah bukan bentuk. Nah, berarti pas Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha itu, Pak, Rasulullah melihat Allah, Pak, tapi Allahnya itu bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa. Itu di lingkar ya. Bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa, tidak berlaku saling berhadapan-hadapan. Oh, kalau Anda melihat saya berhadapan-hadapan nggak? Oh iya, saya di depan Anda di depan saya, ya, berhadapan-hadapan. Karena yang Anda lihat itu makhluk. Nah, yang dilihat Nabi itu bukan makhluk, Pak, Sang Pencipta makhluk. Beda, ya. Mukhalafatuhu lil awadisi. Maka Allah itu bukan di depannya Rasulullah di Sidratul Muntaha, bukan. Ya, awas, hati-hati ini. Penting ini, Pak. Masalah akidah ini penting sekali.
Jadi nabinya berada di Sidratul Muntaha, iya benar, Rasulullahnya di sana. Tetapi Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa. Bahkan, nah tadi lanjutannya, Allah tidak berada di suatu arah dan tidak berada di suatu tempat. Berarti Allah di Sidratul Muntaha atau enggak itu? Ya enggak. Kenapa Pak? Kenapa? Karena Allah bukan benda. Karena Allah bukan fisik Pak. Allah bukan cahaya, bukan benda, bukan ukuran, sehingga tidak perlu berada di suatu tempat atau suatu arah. Laisa kamitslihi syai'. Kita tidak tahu itu Pak, seperti apa itu Rasulullah melihat Allah ya, tidak ada yang tahu ya. Wallahu a'lam. Tugas kita itu Pak, mensucikan Allah. Katakan Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran ya. Nabi melihat Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Allahnya tidak berada di atas aras, tidak berada di bawah aras, tidak berada di dekat pohon Sidratul Muntaha. Pokoknya Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Tidak bisa dibayangkan. Titik. Nah, seperti itu ya. Baik, lanjut. Begitu juga melihat Allah nanti di akhirat, sama. Kalau tadi Nabi melihatnya di Sidratul Muntaha, ya Allahnya bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa, tidak berada di suatu tempat. Nanti di akhirat juga begitu Pak. Jenengan kapan nanti bisa melihat Allah? Di mana? Paling enggak ketika berada di dalam surga ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebelum masuk surga juga melihat Allah, yaitu di padang mahsyar ya. Tapi paling pastinya di dalam surga pasti melihat Allah. Pada saat kita nanti melihat Allah di surga Pak ya, kitanya berada di surga, itu kata Syekh Nawawi, sesungguhnya Allah Ta'ala bisa dilihat, akan tetapi tidak seperti melihat benda yang punya bentuk dan ukuran. Halaman 2, dibalik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berada di suatu tempat dan tidak berada di suatu arah. Tuh. Berarti Allah bukan di dalam surga, bukan di luar surga Pak, Allahnya itu. Kitanya berada di suatu tempat. Dan ini sulit Pak, kepala kita nggak bisa itu nggambarin. Iya susah, saya pun begitu dulu. Waktu saya ngaji Pak ya, dengan guru-guru saya ya. Ya alhamdulillah Pak, saya kan Allah berikan kemampuan bisa bahasa Arab lah ya setidaknya ya, ngerti dikit-dikit. Itu aja saya pusing Pak dengerin guru saya. Oh gimana itu ya, melihat Allah, tapi Allahnya bukan bentuk, bukan ukuran. Allahnya tidak berada di dalam surga, juga tidak berada di luar surga, tapi bisa dilihat. Nah ini kan, lah itulah Pak Allah. Memang unik Pak Allah itu. Orang-orang bandingane, la syarikalah. Ya udah benar itu Pak. Pengenalan seperti ini sudah benar itu. Memang begitu Allah itu, la syarikalah. Atau ayat-ayatnya laisa kamitslihi syai'. Itu rahasia itu, nanti itu. Ya, di akhirat kita akan merasakan sendiri nanti ya. Insyaallah masuk surga semuanya. Amin. Nah, jadi intinya melihat Allah itu tidak sama seperti melihat kita, ya. Pokoknya melihat Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Allahnya tidak berada di suatu tempat atau arah. Seperti apa? Wallahu a'lam. Yang ketiga. Nah, ini juga penting nih. Biasanya grup sebelah itu komplainnya di nomor 3 ini ya. Lalu apa itu yang dimaksud dengan Nabi Muhammad SAW kembali ke Tuhannya? Jadi Pak, dalam Bukhari Muslim, waktu Nabi dapat perintah sholat 50 waktu itu, ya di Sidratul Muntaha tadi, kan Rasulullah turun tuh, mau ke bumi lagi, turun. Nyampe langit ke-6 itu dicegat itu apa ya? Di-stop sama Nabi Musa alaihis salam. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, apa yang diwahyukan oleh Allah kepadamu dan umatmu? Kurang lebih begitu terjemahannya ya. Lalu Nabi menjawab, ini hadisnya Bukhari Muslim Pak, hadisnya sahih. Nabi menjawab, Allah mewajibkan untukku dan umatku sehari semalam sholat 50 waktu. Bukan 50 rakaat, 50 waktu Pak. Kita sekarang ini 5 waktu. Lah kalau kejadian betulan Pak, sehari semalam 50 waktu itu berarti setiap berapa jam Anda sholat? 24 jam dibagi 50 lah. Setiap setengah jam kurang lebih ya. Setengah jam azan qomat, habis setengah jam nanti sholat lagi, setengah jam sholat lagi, tidur malam nggak nyenyak Anda, bangun terus ya kan? Ya Allah, untungnya Nabi Musa nanya waktu itu ya. Akhirnya kata Nabi Musa apa Pak?
Irji' ila rabbika, kembali ke Tuhanmu, kata Nabi Musa begitu. Was'alhu at-takhfif, mintalah keringanan, umatmu itu tidak akan kuat. Fa inna ummataka la yutikun, umatmu tidak akan kuat wahai Muhammad ya. Aku wis pengalaman, kata Nabi Musa. Iya, di dalam Bukhari Muslim itu ada. Saya itu umatku Bani Israel, badannya besar-besar Pak, kuat fisiknya. Itu aja mereka tidak kuat Pak, sehari semalam 50 waktu. Lu sholat juga Pak. Lah kan seluruh nabi, seluruh rasul itu kan memang menyembah Allah, sama-sama bertauhid kepada Allah, nyembah Allah, sholat juga. Ya, cuma nggak kuat itu 50. Apalagi umatmu yang cengkring-cengkring ya. Cungkring-cungkring kecil-kecil seperti kita inilah ya. Akhirnya Nabi kembali, faroja'tu ila rabbi, lalu aku kembali ke Tuhanku, ke Allah. Nah ini Pak, kata grup sebelah, loh bener kan? Berarti Allah di langit, orang Nabi bilangnya aku kembali lagi kepada Allah. Ini dia menyimpulkan pakai akal dia itu, nggak pakai penjelasan ulama. Belajar ilmu agama itu harus melalui tuntunan para ulama, tidak boleh menyimpulkan sendiri. Nah ini dijelaskan Pak oleh Imam Nawawi, seorang pakar ilmu hadis mazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Langsung terjemahnya saja. Nomor 3 ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya lalu aku kembali menuju Tuhanku, itu maksudnya adalah aku kembali ke tempat pertama kali bermunajat. Jadi kembali ke tempat munajat dengan Allah. Munajat itu apa ya? Tempat menerima wahyu, tempat beribadah. Contoh, tadi Anda Pak sholat maghrib itu sedang bermunajat. Masjid ini tempat bermunajat kita, tempat kita menghadap kepada Allah, nyembah Allah. Pertanyaannya, pada saat Anda bermunajat di masjid, apakah Allahnya di dalam masjid, Pak? Tidak. Ini tempat munajat masjid itu. Lah sama, Sidratul Muntaha itu juga tempat munajat, sama seperti masjid, sama seperti Mekah, Madinah, tempat munajat itu, tempat menerima wahyu juga. Tidak menunjukkan Allahnya berada di situ ya. Jadi kembali ke Tuhanmu itu maksudnya kembali tempat munajat. Contoh Pak, Anda pulang dari sini ya, nanti kesini lagi, Pak D mau kemana Pak D? Mau ini menghadap Allah, mau menghadap Allah ya. Maksudnya menghadap Allah itu apa? Mau sholat di masjid, bukan berarti Allahnya berada di masjid. Ini tempat munajat. Saya mau kembali lagi bermunajat ke masjid, salat isya, salat subuh. Itu tempat munajat. Kita bilangnya kembali ke tempat Allah gitu kan ya, atau kembali ke ibadah menghadap Allah ya. Bukan tempat ya, maaf, bukan tempat Allah ya. Maha suci Allah dari tempat dan arah. Oke. Berarti kalau rumah Allah masjid Allah. Iya, termasuk rumah Allah itu bukan tempatnya Allah, itu rumah yang dimuliakan oleh Allah. Baitullah kan, Ka'bah itu kan disebutnya Baitullah kan, terjemahnya rumah Allah. Itu maksudnya rumah yang dimuliakan oleh Allah. Iya, rumah yang dimuliakan oleh Allah. Masjid ini rumah Allah kan? Iya, maksudnya rumah yang dimuliakan oleh Allah, rumah tempat kita bermunajat kepada Allah. Allahnya tidak berada di masjid, tidak berada di Ka'bah ya. Kita Pak, kalau kita sholatnya di depan Ka'bah itu ya kan? Kita kan ngadep langsung ke bangunan besar itu Pak. Apa kita nyembah Ka'bahnya itu? Kan orang-orang kafir mungkin di luar Islam ya, ini orang Islam ini gimana? Kami nyembah Yesus, Isa nggak boleh. Lah mereka malah nyembah batu gitu. Digituin kadang-kadang kita kan ya. Nah, dia salah paham. Kita sholat menghadap Ka'bah itu bukan nyembah Ka'bah, itu arah kiblat. Iya, kita itu sedang nyembah Allah, tapi Allahnya itu bukan Ka'bah, Allahnya bukan berada di dalam Ka'bah, bukan. Itu arah kiblat sholat. Disuruh Allah ngadep situ. Gitu. Beda dengan agama lain. Kalau mereka memang nyembah bendanya, misalnya patung atau apa, ya mereka nyembah itunya. Kalau kita enggak. Kalau kita tuh nyembah Allah sang pencipta alam semesta, cuma disuruh ngadepnya ke arah kiblat itu. Paham ya? Ya, nah. Jadi kembali lagi, maksud dari kembali kepada Allah, balik lagi itu maksudnya balik ke tempat munajat, bermunajat kepada Allah. Allahnya tidak berada di situ. Ya sama kayak kita bermunajat di masjid, Allahnya tidak berada di masjid. Nomor 4, terakhir nomor 4. Kalau tadi nomor 1 sampai 3 itu pembahasan tentang melihat Allah ya. Allah dilihat bukan bentuk, bukan ukuran, tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu arah. Nah, nomor 4 ini penting juga ini.
apakah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha? Berkalam atau tidak? Berkalam itu maksudnya berkomunikasi, Pak. Berkomunikasi. Jawabannya iya, berkalam. Rasulullah itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa paham kalamnya Allah. Benar, Pak. Tetapi awas, kalamnya Allah tidak serupa dengan kalam manusia. Saya ini, Pak, dari jam berapa tadi? Jam 7-an kalau jam 6 tadi. Setengah 7 tadi ceramah ya? Setengah 6 ya? Dari setengah 6 sampai nanti mungkin setengah 8. Saya itu sedang berkalam dengan Anda. Namanya berkalam, berkomunikasi. Apa yang terjadi kalau manusia berkalam? Ada suara, ada huruf, ada bahasanya. Ya. Kalau orang bisu berkalamnya bagaimana dia? Pakai isyarat. Itu berkalam juga namanya, menyampaikan informasi dengan cara isyarat jari atau apa tangan gitu ya. Itu namanya berkalam. Ya, apalagi semut. Semut kalau ketemu kawan itu kayak salaman itu ya. Tabrakan kayak salaman ya. Itu, Pak, mungkin dia berkomunikasi, cuma kita tidak tahu berkomunikasinya seperti apa. Apakah pakai antena atau pakai apa suara atau apa, ya wallahu alam. Intinya makhluk itu juga berkalam, cuma dengan yang berbeda-beda. Nah, Allah itu, Pak, tidak sama dengan kalam seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Lalu bagaimana itu Nabi bisa paham ya? Ada perintah sholat 50, terus nanti jadi 5 waktu itu, kok bisa paham Nabi? Ini kita baca. Nomor 4 ya, terjemahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendengar kalamnya Allah yang qadim pada saat Isra Mi'raj. Dan Allah itu tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Justru tempat itu hanya berlaku bagi yang mendengar atau makhluk, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya enggak berlaku tempat bagi Allah. Jadi nabinya berada di mana tadi? Di dekat pohon Sidratul Muntaha, Pak, di bawah aras tadi. Rasul berada di satu tempat. Tapi ketika Nabi mendengar kalamnya Allah, Allahnya itu tidak berada di situ, Pak. Iya, karena Allah bukan fisik ya, sekali lagi, bukan jisim Allah itu ya, bukan benda ya. Tapi bisa didengar kalamnya. Nah, unik itu. Lanjut ya. Begitu juga kita nanti bisa mendengar kalamnya Allah yang qadim pada hari kiamat. Di mana itu? Di padang mahsyar saat dihisab nanti ya, dan juga nanti di dalam surga. Gimana itu Ustaz mendengar kalam Allahnya? Dengan tanpa suara, tanpa huruf, tanpa ada jarak jauh atau jarak dekat, karena Allah bukan fisik. Ini juga nggak bisa dibayangkan itu, Pak ya. Bukan suara tapi bisa paham itu, Pak. Kalau guru saya dulu mengumpamakan, tapi ini bukan menyamakan Allah ya, cuma ini ala sabilit takrib. Apa ya ala sabilit takrib? Untuk memudahkan, untuk pendekatan saja, untuk pendekatan saja. Pernah nonton film, Pak? Biasanya di sinetron-sinetron itu ya, mulutnya diem, Pak, tapi kayak ada suara hati gitu. Terus dia bisa paham gitu ya. Iya. Tahu nggak? Orang diem saja, tiba-tiba dia paham. Bahkan ada sebagian orang-orang soleh itu, Pak, ketika ada orang datang kepada dia, belum mengucap aja dia sudah tahu. Kamu ini ya, hajatmu mau begini-begini ya. Lu kok tahu, Pak? Misalnya gitu ya. Kok tahu? Itu, Pak, kalamnya itu bisa didengar tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Tapi ini ala sabili takrib ya, untuk pendekatan saja. Artinya Allah sang pencipta alam semesta itu pasti lebih dari itu. Iya, tidak perlu bersuara atau ada bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya, enggak. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dan kita nanti paham, Pak, otomatis itu. Ya, kita secara otomatis bisa paham kalamnya Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ya. 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 Bukankah pembicaraan Allah dengan Rasulullah itu dibaca ayat-ayat dulu? Itu sampai sekarang saya belum nemu hadisnya itu. Bahkan guru-guru saya mengatakan itu palsu itu. Iya. Kalau kita ya ada pendapat Iya. Nah itu kalaupun benar kalam yang sudah dibahasakan dengan bahasa Arab,
Iya. Tapi kalamnya Allah bukan bahasa Arab. Bukan. Iya. Jadi kalam Allah itu kalam yang tidak serupa dengan apapun, tapi dipahami oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah itu Pak ketika cerita kepada para sahabat dibahasakan dengan bahasa Arab, begitu intinya. Tapi kalamnya Allah bukan bahasa Arab. Allah memberikan salam kepada Nabi, memberi salam sama Allah, kemudian dibalas oleh Allah. Iya. Nah, salamnya Allah itu Pak bukan Assalamualaikum ya Muhammad, bukan begitu. Ya, gitu. Paham? Itu bahasa yang sudah dibahasakan Nabi kepada kita. Paham nggak? Bagus ini. Ustadz, bukannya kalau dalam hadis itu Allah itu kayak berbahasa Arab itu dengan Rasulullah gitu kan ya? Seperti berbahasa Arab. Itu Pak yang membahasakan bahasa Arab itu Nabi Muhammad, Nabi kita. Tapi ketika Nabi waktu itu mendengar kalam Allah, itu bukan suara, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan. Kalam yang tidak sama dengan apapun gitu intinya ya. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Bagus ini pertanyaan ini. Harus ada yang bertanya seperti ini, bagus Pak. Karena banyak orang salah. Nah itu Al-Quran Pak Ustadz, kan itu kalam Allah Al-Quran, bahasa Arab itu. Nah ini Pak, itu Al-Quran itu Pak sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Itu sudah kalamnya Allah yang sudah berubah menjadi bahasa Arab. Buktinya Injil bahasa apa waktu itu? Injil Ibrani. Kalau Taurat sama Zabur ada yang Suryani atau Ibrani itu ya. Nah, artinya kalam Allah itu bukan bahasa Arab, bukan Suryani, bukan Ibrani Pak. Kalam Allah itu bukan suara, bukan huruf, bukan bahasa. Lalu untuk biar paham manusia, lalu diciptakanlah suara bahasa Arab di Lauhil Mahfud, tulisan. Diciptakan oleh Allah sebuah tulisan. Tapi tulisan itu Pak bukan Allah yang berbicara, itu bukan begitu ya. Ya, paham nggak nih? Gini. Contoh ya. Ada guru Pak, guru TPA. Dia datang ke dalam kelas. Terus dia bawa gambar sapi. Gambar apa? Sapi, ya. Terus dia bilang sama anak-anaknya, "Nah, ini apa?" Muridnya akan jawab, "Itu sapi," ya kan? Ini sapi beneran atau gambar Pak? Gambar, bukan sapi. Cuma anak-anak bilangnya sapi kan ya, padahal itu gambar. Nah sama Pak, itu Al-Quran itu Pak, itu lafaz itu Pak, itu lafaz, bukan aslinya Al-Quran gitu loh, bukan aslinya kalam Allah. Kalam Allah itu yang sana, yang bukan suara, bukan huruf, tapi sudah dibahasakan dengan bahasa Arab. Sama seperti tadi, sapi itu yang di kandang itu loh. Adapun ini gambare gitu. Nah, ini gambarnya. Ini pendekatan. Paham nggak ya? Pendekatannya seperti itu. Ya. Jadi Allah bukan seperti manusia Pak. Ya. Mungkin bagi sebagian kita Pak, ini agak aneh. Kok bisa begitu Ustadz? Justru yang aneh kita, Anda yang aneh malahan. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah sendiri yang sudah memberitahu kepada kita kan, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Kalau kita memahami Allah itu berbicara pakai bahasa Arab, itu namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Itulah yang hukumnya haram kata ulama salaf kita. Iya, namanya tasbih itu istilahnya ya. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk ya. Pokoknya kita taslim saja Pak ya. Kita terima apa yang disampaikan oleh para ulama ya. Kebenaran ini nanti akan terbukti kalau kita sudah meninggal. Iya, kalau sekarang mungkin banyak yang tidak percaya, mungkin apa sih ini aneh gitu. Ya silahkan saja, tidak apa-apa. Tapi nanti kita lihat Pak, ini kebenaran ini disampaikan oleh para ulama kita. Kita tinggal terima saja. Sami'na wa ta'na. Ya, oke. Kembali lagi ke laisa kamitslihi syai', intinya begitu. Dah. Iya betul, laisa kamitslihi syai'. Sampai mana tadi? Paling akhir, paling bawah ya. Begitu juga kita nanti bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala di akhirat tanpa ada keserupaan dengan makhluk, tanpa ada persamaan dengan makhluk, dan Allah tidak berada di dalam surga serta tidak berada di luar surga. Karena Allah bukan benda, Pak, bukan fisik ya. Bahkan Pak, memejamkan mata pun Anda bisa melihat Allah. Karena Allah bukan benda. Iya. Allah ciptakan kemampuan di mata kita bisa melihat Allah yang bukan benda, bukan bentuk, bukan ukuran itu. Bisa itu nanti. Ya. Seperti apa? Wallahu a'lam. Ya. Tugas kita itu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah. Selesai ya. Jadi intinya apa coba?
Peristiwa Isra Mi'raj bukan sebagai dalil Allah berada di langit atau di atas, bukan ya. Itu adalah tempat apa tadi? Munajat, tempat menerima wahyu. Sama kayak Nabi pernah menerima wahyu di bumi ya. Lalu yang kedua, melihat Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran ya. Lalu yang ketiga, berkalam, berkomunikasi dengan Allah itu bukan Allahnya bersuara, bukan berbahasa Arab ya. Kalam yang tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'. Kalau akidah Anda sudah seperti itu, Pak, Anda meninggal dunia, meninggalnya insya Allah husnul khotimah. Ya, karena inilah yang diajarkan ulama salaf kita, ahlus sunnah wal jamaah. Oke. Nah, masih ada waktu berapa menit? 3 menit. Oke. Saya akan tutup dengan mukjizat setelah Isra Mi'raj, Pak. Ini yang mungkin banyak tidak tahu ini. Waktu Nabi pulang Isra Mi'raj, kan nyampe di Mekah lagi kan, dari Mekah ke Palestina, naik ke langit, balik lagi Palestina, balik lagi ke Mekah kan ya. Itu sebelum subuh itu Pak, sudah selesai dengan kecepatan waktu yang luar biasa. Paginya Pak, setelah sholat subuh ya, itu orang kafir ngumpul di sekitar Ka'bah ya. Dan para sahabat juga ada di situ. Tiba-tiba Nabi Pak cerita, wahai para sahabatku, wahai penduduk Mekah, termasuk orang kafir ada di situ. Saya tadi malam ke Palestina, saya ke Baitul Maqdis, saya ke mana Masjidil Aqsa, dan saya naik ke langit, lalu kembali lagi ke Masjidil Aqsa, lalu kembali lagi ke sini sebelum subuh. Orang kafir Pak. Ya Allah. Kenapa orang kafir begini Pak? Mereka bilang begini, Nabi Muhammad, Muhammad, ke Palestina tadi malam. Orang kami itu sudah pernah ke sana 1 bulan ke sana itu, Pak. Syahron, Pak. Perjalanan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan, Pak. Kata orang-orang kafir, "Hei, wahai sahabatnya Nabi Muhammad." Di situ ada para sahabat, Pak. Lihat nih nabimu. Aneh. Dia ngaku-ngaku tadi malam ke Palestina, balik ke sini lagi sebelum subuh. Gimana itu? Bahkan ngaku ke langit lagi. Itu Pak, sulit diterima itu oleh para orang-orang kafir Quraisy. Tapi sahabat itu Pak, mereka itu keimanannya kuat Pak. Yang mengatakan ini tuh bukan orang yang dusta, dia ini nabi Pak. Maka para sahabat itu Pak lebih mengedepankan keimanan. Kami percaya, bahkan Abu Bakar maju ke depan kan. Kalau memang Nabi Muhammad mengatakan begitu, aku bersaksi wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Makanya Abu Bakar nanti gelarnya apa? As-Siddiq ya, As-Siddiq ya. Enggak mungkin bohong Nabi Muhammad, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi orang kafir Pak, mereka menantang. Kan mereka sudah pernah itu ke Masjidil Aqsa. Sebagian dari orang kafir itu pernah ke Palestina. Hai Muhammad, coba kalau benar kamu tadi malam ke sana, sebutkan pintunya ada berapa ya, jumlah pintu Masjidil Aqsa itu ada berapa, karena banyak Pak pintunya. Waktu itu Nabi nggak sempat ngitung Pak ya. Terus bentuk pintu sebelah sini sama situ seperti apa, tolong sebutkan kalau memang kamu benar-benar tadi malam ke sana ya. Nabi Pak di dalam Bukhari Muslim lalu mengatakan, tiba-tiba Pak aku gimana itu kalimatnya, falamma kadzabatni walamma kadzabatni Quraisyun, ketika orang Quraisy, kafir Quraisy itu mendustakanku, fakumtu fil hijri, aku berdiri di dekat Hijri Ismail, yang itu loh Pak, yang di Ka'bah ada kayak lingkaran setengah itu loh ya, Hijri Ismail. Nabi berdiri dekat di situ, tiba-tiba fajallallahu li Baitul Maqdis, Allah tiba-tiba menampakkan Baitul Maqdis yang ada di Palestina itu di depan hadapanku, live Pak, seperti ada layar lebar. Ini mukjizat lain lagi nih Pak. Kalau tadi kan Isra Mi'raj, ini mukjizat berikutnya lagi nih. Saya melihat seperti ada kaca, mir'ah. Dalam hadis Al-Bazar itu disebutkan mir'ah. Aku bisa melihat Masjidil Aqsa, pintunya ada berapa saya sebutkan tuh. Persis seperti yang digambar itu Pak. Ya Allah. Dan orang kafir tuh, loh iya ya, kok bener ya, kok bener. Mereka nggak lihat Pak itu, yang ada layar tadi seperti layar itu nggak lihat. Para sahabat nggak lihat, hanya Rasulullah itu yang melihat Pak. Live Pak. Ya, streaming kayak di YouTube gitu ya. Wallahu alam seperti apa ya Allah. Itu mukjizat Pak. Mudah bagi Allah Pak. Lah itu malah dulu zaman Nabi Sulaiman, istananya Bilqis dari Yaman pindah ke Syam ya. Mudah, apalagi cuma menampilkan layar doang itu. Bagi Allah sangat mudah. Innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Begitu saja Pak, orang kafir masih tidak percaya.
Tapi mereka mengakui, iya benar itu. Saya pernah ke Palestina, pintunya sekian jumlahnya, bentuk yang sebelah sini. Kok bisa benar ya? Tapi nggak percaya itu orang kafir itu. Ya Allah, ya hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kisah berikutnya setelah Isra Mi'raj dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, mudah-mudahan dengan membahas seperti ini keimanan kita bertambah ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah Isya ya? Oke, baik, terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.